Suatu malam di kota Los Angeles, Amerika Serikat, terlihat seorang anak yang diam-diam mengambil majalah dewasa ayahnya. Saat hendak membaca, tiba-tiba ada mobil yang menabrak menembus tembok rumah. Saat diperiksa, ternyata si pengemudi mobil adalah aktris film terkenal bernama Misty. Akibat kecelakaan itu, Misty tewas di tempat. Keesokan harinya, terlihat ada pria bernama Haley sedang mengintai anak perempuan yang baru saja pulang sekolah. Haley ini seorang detektif swasta. Selain sering disewa sebagai detektif, banyak klien yang menyewa jasa Haley untuk jadi tukang pukul. Di sisi lain, ada juga detektif swasta bernama March yang sedang menemui kliennya. Yang berbeda dengan Haley adalah sifatnya. March ini kebalikan dari penampilannya. Dia adalah orang yang polos dan mata duitan. Karena tidak bisa berantem sama sekali, March lebih suka nerima tawaran pekerjaan mencari orang hilang. Sorenya, Haley mendapat job baru dari klien wanita misterius bernama Amelia. Di mobil, dengan cemas Amelia bilang jika akhir-akhir ini dia selalu diikuti pria asing. Amelia meminta bantuan Haley untuk mencari dan membereskan penguntit itu agar berhenti mengganggunya. Setelah memberikan bayarannya, Amelia pergi. Malam harinya, March pergi ke bar untuk mencari informasi tentang keberadaan wanita bernama Amelia. Ternyata penguntit yang Amelia maksud adalah March. Meski March sudah berusaha menyogok bartender, tapi bartender itu tetap menolak membuka mulut dan mengusirnya. Meski ditolak, March tidak menyerah. Saat bar tutup, dia mencoba masuk ke dalam. Namun, saat menonjok pintu, tangannya malah terkena pecahan kaca hingga berdarah. Karena darahnya terus mengalir, March pun ke rumah sakit. Besok pagi setelah mencari informasi, Haley langsung pergi ke alamat rumah si penguntit yaitu rumah March. Tanpa basa-basi, Haley menghajar March habis-habisan sambil mengancam agar tidak mengganggu Amelia lagi. Karena March melawan, dia malah semakin dipukuli. I love that game. You can afford to live like this as a PI. Stop looking for Amelia. Right? Amelia's gonna be very happy that you got the message so quickly. It's gonna make her... You wanna know who hired me? Bingo. Yeah. So we can do this the easy... No, you just gave her up. I asked you one simple question, but... Are you sure? Yeah, I'm cool. All right. Give me your left arm. All right. Look, when you're talking to your doctor, just tell him you have... Sebelum pergi, sebagai peringatan Haley mematahkan tangan kiri March. Di luar, Haley berpapasan dengan putri March yang bernama Holly. Dengan polos, Holly menawarkan Haley minuman tanpa tahu kalau ayahnya baru saja dipukuli. I read there sometimes. Malamnya, saat Haley sampai rumah, tiba-tiba muncul dua preman menodongkan pistol dan memukul kepala Haley hingga pingsan. Di dalam, mereka terus memukuli Haley sambil menanyakan di mana keberadaan Amelia. Haley pun menjawab dia tidak tahu sama sekali. Kemarin dia memang sempat bertemu, tapi setelah memberikan uang bayaran, Amelia langsung menghilang. Mendengar ucapan Haley, mereka tidak percaya. Saat menggeledah kamar Haley, mereka terkena jebakan bom yang Haley pasang. Dengan kesal, mereka mengancam jika masih tidak mau buka mulut juga, maka semua ikan peliharaan Haley akan dibunuh satu persatu tanpa tersisa. Ketika perampok lengah, dengan sigap Haley melawan. Di sisi lain, saat March sedang menemui kliennya yang bernama Glenn bercerita, 2 hari lalu dia seperti melihat keponakannya yaitu Misty di jendela rumah Glenn meminta tolong. March pun mencari di mana keberadaan Misty. Dia yakin, keponakannya itu masih hidup. Meski March berusaha menjelaskan berkali-kali jika Misty sudah meninggal akibat kecelakaan, tapi Miss Glenn masih tetap belum bisa menerima kenyataan. Saat Miss Glenn menawarkan bayaran yang besar, March pun berubah pikiran dan menerima pekerjaan tersebut. Keesokan paginya, ketika March sedang merayakan ulang tahun Holly di tempat bowling, Haley datang. Haley ingin meminta bantuan March untuk mencari Amelia. Dia penasaran siapa sebenarnya Amelia dan kenapa banyak orang ingin membunuhnya. Sebagai detektif, Haley tertantang untuk menyelidiki kasus ini. Sayangnya March menolak. Dia masih kesal karena kemarin tangannya dipatahin. Haley pun meminta maaf sambil menawarkan uang $400 jika March mau membantu mencari Amelia. March yang mata duitan akhirnya bersedia membantu. Misty Mountains. Misty Mountains. Her aunt goes to her house to clean out the place and lo and behold, she sees her drive away. Mereka berdua kemudian pergi menemui para demonstran di depan balai kota. Berdasarkan informasi, rencananya hari ini Amelia akan ikut demo. Ketika sedang mencari, salah satu teman Amelia bernama Chad memberitahu
jika Amelia tidak ada di sini, mungkin ada di rumah pacarnya. Mendengar itu, Marge lalu minta Chad untuk mengantarkan mereka. Saat sampai, ternyata kondisi rumah pacar Amelia sudah hangus terbakar. Di tengah obrolan, ada anak tetangga yang lewat. Anak ini bercerita jika kemarin lusa ada pria dan wanita datang ke sini untuk mengambil film yang baru saja mereka buat. Setelah mereka pergi, tak lama kemudian rumahnya terbakar dan pacar Amelia ditemukan tewas dalam rumah. I knew the dude. Environmental films, right? I guess. More like a nudie film. Saw Misty Mountains here. Yeah. Talked to the producer. Yeah. Nobody's name is Hat Rack. Whatever. Tried to get a job. Yeah. You sure you didn't see another girl? Di jalan pulang, Haley merasa ada keanehan. Mungkin wanita yang dimaksud anak tadi adalah Misty. Soalnya, catatan waktu kecelakaan Misty berdekatan dengan waktu kebakaran rumah pacar Amelia. Pasti pria yang datang bersama Misty adalah dalangnya. Mungkin karena film itulah alasan mereka berdua dibunuh. No, let me tell you what 2 days of detective work looks like, okay? The other half trying to translate fuckwit to English, and when it's over, son of a bitch. Saat pulang, Marge menyuruh Holly menginap di rumah temannya karena dia harus lembur sampai malam. Mendengar itu, Holly meminta ikut. Siapa tahu dia bisa membantu menggali informasi tentang wanita bernama Amelia yang sedang ayahnya cari. Tapi Marge melarang karena ini adalah pekerjaan khusus orang dewasa. Anak kecil tidak boleh ikut. Jacket. Take it. If I don't, we won't get to live in such a nice house. I hate this. And like the Hitler stash? Holly pun marah dan kabur membawa koper. Haley dan Marge kemudian pergi ke rumah seorang produser yang membantu Misty, Amelia serta pacar Amelia membuat film. Mungkin, produserlah pria yang bersama Misty sebelum dia meninggal. Kebetulan malam itu si produser sedang mengadakan pesta. Ketika ingin masuk, Marge dan Haley seperti mendengar suara dari dalam bagasi. Dan saat dibuka, ternyata Holly diam-diam ikut di dalam mobil. Karena tidak mau putrinya terkena masalah, Marge menyuruh Holly untuk pulang agar mereka saja yang masuk ke dalam. Wait, no, I can help you. Di dalam, Haley dan Marge berpencar, membagi tugas. Marge akan mencari informasi tentang Amelia, sementara Haley mencari si produser di ruangan produser. Di sana Haley menemukan suatu kertas alamat. Saat lanjut keliling, Haley kaget kenapa Holly ada dalam ruang karaoke dan duduk bersama tamu-tamu pesta lain. Meski sudah disuruh pulang, Holly tetap menolak. Dia kekeh ingin membantu ayahnya. Right. Amelia? I think she did a film with Sid Shad. Right? And then a few days later, I walk in on them, and they're all doing... Di balkon, bukannya mencari Amelia, Marge malah ikut pesta hingga mabuk. Saat sedang mendekati perempuan, Marge malah terpeleset. Bang! Di bawah, Marge seperti melihat ada wanita bersembunyi di balik pohon. Tapi karena mabuk, dia tidak sadar kalau wanita itu Amelia. Scared me. So... Saat Marge sedang melipir hendak merokok, dia syok ada mayat di sampingnya. Marge pun berteriak kencang. Saat Haley datang memeriksa identitas si mayat, ternyata dia adalah produser. Haley yakin, ini pasti ada hubungannya dengan film. Semua orang yang terlibat dalam pembuatan film tewas, mulai dari aktrisnya yaitu Misty, editornya yaitu pacar Amelia, dan sekarang produser. Kemungkinan besar, Amelia lah target selanjutnya. Di tengah obrolan, Marge baru sadar tadi dia melihat Amelia. Mereka berdua lalu bergegas mencarinya. Sementara itu, Haley yang masih terus mencari informasi diajak wanita asing ikut ke mobil. Saat masuk, teman si preman sudah menunggu. Karena mengira ada hubungan dengan Amelia, Haley pun ditahan. Tak lama kemudian, Amelia muncul. Ketika si preman ingin menembak, dengan sigap Haley menggagalkannya. Sayangnya si preman berhasil menyusul mereka berdua. Saat mau menembak, tanpa disangka sang preman tertabrak mobil. Karena tak tega, Holly berusaha menolong. Sementara Amelia, dia lanjut kabur. Saat Haley datang dan Holly mencari pertolongan, si preman tersenyum licik sambil memperingatkan, sebentar lagi pembunuh bayaran bernama John akan menghabisi mereka semua. They're flying them in. It is so fucking family. And Betty's gonna come from us too. Mendengar itu, Haley langsung mencekiknya hingga tewas. Ketika Haley kembali, melihat putrinya baik-baik saja, Marge sangat lega. Saat polisi tiba lalu menginterogasi Haley dan Marge, ada wanita utusan dari kementerian bernama Tim menghampiri.
Kemudian meminta mereka menemui atasannya di kantor kementerian. Mr. March, I think. And you, me, my boss would like a word. Ternyata atasan T adalah Ibu Amelia. Ibu Amelia berterima kasih karena mereka berdua telah menyelamatkan putrinya. Semenjak menjabat sebagai menteri, dia jarang memperhatikan Amelia sampai putrinya itu terjerumus menjadi anak nakal berandalan. Dia juga bingung, kenapa sekarang putrinya ingin dibunuh banyak orang. Saat tahu kalau Haley dan March detektif, Ibu Amelia pun meminta bantuan mereka untuk melindungi putrinya. Dengan senang hati March bersedia membantu asalkan dibayar. I don't understand. Your daughter, she did a film. Tanpa pikir panjang Ibu Amelia langsung menulis cek uang sesuai permintaan March. Sepulang ke rumah, March bersantai lalu Haley menghampiri. Mereka membahas soal kertas alamat yang dia temukan di kantor produser. Meski Haley sudah bicara serius, tapi karena March mabuk, March hanya menanggapi dengan santai. Dia malah meminta diceritakan bagaimana awal mula Haley jadi detektif. Sebenarnya Haley tidak ingin cerita, karena kisah masa lalunya cukup kelam dan membekas di hati. Tapi setelah dipaksa, mau tidak mau Haley cerita. Dulu ketika sedang minum-minum di bar, ada perampok bersenjata datang. Melihat orang-orang ketakutan, Haley pun memberanikan diri melawan si perampok hingga bahunya tertembak. Sejak saat itu, Haley memutuskan menjadi detektif pembela kebenaran. Besok siangnya, Haley mengajak March pergi ke alamat yang tertulis di kertas. Sebelum berangkat, March menyuruh Holly mengajak temannya menginap di rumah karena malam ini ayah tidak pulang. I relate. World's worst detective. Got a cool ad though. Malam hari setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah di suatu apartemen. Mereka berdua lalu masuk ke bar apartemen untuk mencari informasi tentang Amelia. Namun si bartender tidak mau buka mulut. Dengan penampilan sangarnya, Haley menawarkan dua pilihan. Mau pakai cara halus atau kasar. Mendengar dua pilihan itu, bartender pun memilih dengan cara halus. Akhirnya si bartender mau bercerita. Setengah jam lalu Amelia sempat mampir ke bar dan naik ke atas. Saat March dan Haley ingin menyusul, bartender bilang tadi ada pria membawa senjata bernama John datang duluan mencari Amelia juga. Seketika Haley teringat ucapan preman kemarin, mereka pun buru-buru ke atas. Selama di lift, March sangat tegang. Sudah tahu pria bernama John itu bersenjata, terus ngapain disamperin? Saat pintu lift terbuka, mereka berdua terkejut ada orang yang lehernya ditusuk. Melihat orang-orang sedang bunuh-bunuhan, Haley dan March turun. Mereka tidak jadi mencari Amelia. Saat hendak kabur, tiba-tiba ada perempuan jatuh di atas mobil mereka. Ternyata perempuan itu adalah Amelia. Karena panik, Amelia refleks nembak kaca mobil dan pingsan. Haley dan March lalu membawa Amelia ke rumah. Ketika sadar, sambil marah-marah Amelia menceritakan semua kasus korupsi ibunya. Selama menjadi pejabat kementerian, Amelia, pacarnya dan teman-temannya berencana membongkar kasus sang ibu ke publik lewat film yang baru selesai mereka buat. Namun rencana mereka ketahuan. Demi menutupi kasusnya, Ibu Amelia bahkan sampai tega membunuh semua orang yang terlibat dalam pembuatan film. Crony Okay, Bogart. all right. Straight to the police. She is the police. She's the head of the Justice Department. You make a porn film. It's not a porn. My statement contained nudity. Porno nudity. March dan Haley kemudian membiarkan Amelia istirahat untuk menenangkan diri. Di luar, saat membahas cerita Amelia tadi, T menelpon menanyakan kabar. March melapor dia berhasil menemukan Amelia, dan sekarang Amelia sedang tidur di rumahnya. Mendengar itu, T senang. Ia menyuruh mereka berdua segera menemuinya ke kantor. Tidak perlu khawatir, T akan mengirim dokter untuk memeriksa kondisi Amelia. Sesampainya di kantor kementerian, sebagai tanda terima kasih atas kerja keras mereka, T memberikan koper berisi uang bayaran sebesar $100,000. Di jalan pulang karena terlalu lelah, saat sedang menyetir, March yang mengantuk melihat isi kopernya, ternyata di sana hanya ada tumpukan kertas. Wake up! Wake up! Haley dan March kaget. Haley di situ sadar mereka telah ditipu. Pasti Amelia lah tujuan semua ini. Mereka pun bergegas pulang. Sementara di rumah, terlihat John baru datang menyamar menjadi dokter. Awalnya Haley tidak curiga sama sekali. Tapi saat melihat ada borgol, Nurse Holly. This is really slowing me down, Holly. If you help me with this. Haley langsung mengambil pistol dan menyuruh temannya menghubungi 911. Sayangnya teman Holly tertangkap lalu dilempar keluar jendela. Beruntung March dan Haley sampai tepat waktu. Ketika memeriksa kamar, Amelia sudah kabur lewat jendela. Di jalan bukannya selamat, Amelia malah bertemu John. Dengan sadis, John menembaki Amelia hingga tewas. Keesokan harinya, sepulang dari kantor polisi, Haley dan March berdiskusi tentang cerita Amelia kemarin.
pasti Ibu Amelia yang menyewa John. Di tengah obrolan, Miss Glenn datang menanyakan kabar tentang perkembangan terbaru pencarian keponakannya yaitu Misty. Mereka semua lalu pergi ke rumah Misty. Saat diperiksa, mereka menemukan proyektor film. Marge menjelaskan, selama ini Miss Glenn masih belum percaya Misty meninggal karena kemarin sempat melihat keponakannya itu di jendela rumah. Namun, setelah menemukan proyektor ini akhirnya semua terjawab. Misty yang Miss Glenn lihat di jendela rumah bukanlah Misty asli, tapi film Misty yang sedang diputar lewat proyektor. Sekarang pertanyaannya, film itu ada di tangan siapa? Di tengah obrolan, Haley menemukan selembar kertas bertuliskan bahwa Amelia meminta temannya yaitu Chad untuk memutarkan filmnya di acara pameran mobil Los Angeles nanti malam. Membaca surat itu, Marge, Haley serta Holly bergegas pergi. Sesampainya di pameran mobil, Marge dan Haley masuk ruang proyektor film, sementara Holly berjaga di luar. Di dalam ketika sedang mencari filmnya, tiba-tiba Tim masuk dan menodongkan pistol dari luar. God, you look... Listen, I don't know what's going on here, but... I guess you killed the projectionist, huh? No, You haven't really killed anybody. in Detroit, yeah. This is not you. You're not a murderer. It's a mistake. Haley mengetuk pintu menyamar menjadi pelayan untuk mengalihkan perhatian. Melihat lengah, Haley langsung nyiram kopi ke mukanya. Tipun kepleset dan pingsan. The corner, come on. Karena berpacu dengan waktu, mereka semua pun berpencar mencari Chad. Haley ke dapur sementara Marge dan Haley ke bar lantai atas. Saat Marge sedang mencari informasi, mendadak preman kemarin muncul dari belakang menyandra Haley. Ia lalu menggiring mereka berdua ke atas gedung. Why'd you have to bring the goddamn kid? I love you. It's I'm embarrassing. sorry. Di atas ketika preman lengah, dengan cerdik, Haley berhasil melepaskan diri. Di dapur, Haley menemukan Chad yang kondisinya babak belur. Chad memberitahu, sebelum Haley, John sudah datang duluan tapi sayang semua terlambat. Sebentar lagi, film tentang kasus korupsi kementerian akan terputar otomatis di tengah acara pameran mobil. Mendengar itu, Haley segera pergi. Tak lama kemudian film terputar, seluruh tamu pejabat dan para wartawan sangat syok menyaksikan filmnya. Agar kasus korupsi kliennya tak terbongkar, John membubarkan tamu-tamu dengan meledakkan mobil. Di tengah baku tembak, mereka buru-buru ke ruang proyektor untuk mengambil filmnya. Namun di dalam ternyata T sudah sadar dan mengambil film itu duluan. Holly pun memberanikan diri melawan, saat berhasil merebut filmnya. Holly langsung melemparkan keluar jendela. Melihat filmnya jatuh, dari atas Marge menyuruh Haley membaca up. Saat Haley ingin menghabisi John, Holly datang melarangnya. Holly bilang meski John orang jahat tapi jika Haley membunuhnya maka Haley juga akan jadi orang jahat. Sampai kapanpun Holly akan terus marah dan tidak mau bicara dengan Haley lagi. Mendengar itu, Haley memilih membiarkan John hidup di bawah. Terlihat Marge berhasil mengamankan filmnya. Film yang akan menjadi barang bukti kasus ini. Setelah kejadian itu, Ibu Amelia ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang telah dia perbuat. Detroit had her killed. I might be going to jail. Take Detroit down. Beberapa hari kemudian, suatu siang di bar terlihat Marge sedang minum-minum bersama Haley. Kini mereka berdua telah bergabung dan membuat agensi detektif baru bernama The Nice Guys Agency atau Agensi Orang Baik. Marge memberitahu kalau mereka baru saja mendapat job kasus yang jauh lebih seru daripada kasus Amelia. Kali ini namanya Lindia. Sebagai detektif, Haley dan Marge merasa tertantang. Dengan gembira mereka berdua pun bersulang. It's time sensitive. Hallelujah. Selesai.